Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu dengan materi konsep dan struktur kepemimpinan dalam masyarakat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aisyah Fatmaneliza beserta rekan saya Ahmad Sidik, Evi Maria Marsaulina Huta Barat, Bokmal Gultom, Rosta Juliana Sinaga, dan Tri Rizaldi. Konsep kepemimpinan dalam masyarakat. Apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah cara seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut mau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Saat membahas kepemimpinan, setidaknya ada 3 definisi, yaitu pemimpin, kepemimpinan, dan memimpin. 3 definisi tersebut berasal dari kata pimpin. Seseorang dalam peran normal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Pemimpin juga pada hakikatnya seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Apa sih itu masyarakat? Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama di suatu daerah dan membentuk sistem yang setengah terbuka dan setengah tertutup, dan di mana interaksi antara individu-individu dalam kelompok berlangsung. Kepemimpinan dalam masyarakat. Kepemimpinan sebagai fokus proses-proses kelompok. Kepemimpinan sebagai tindakan atau tingkah laku. Kepemimpinan sebagai suatu kepribadian dan akibatnya, kepemimpinan sebagai bentuk persuasi, dan kepemimpinan sebagai alat pencapai tujuan. Fungsi-fungsi pemimpin. Pemimpin sebagai perencana, pemimpin sebagai pembuat kebijaksanaan, pemimpin sebagai pelerai dan penengah, pemimpin sebagai wakil kelompok, pemimpin sebagai tokoh ayah, pemimpin sebagai seorang ahli, pemimpin sebagai contoh, pemimpin sebagai orang yang mempunyai ideologi, pemimpin sebagai pengganti tanggung jawab individu. Dari beberapa fungsi tersebut terdapat 2 golongan besar, yaitu fungsi utama sebagai pembuat keputusan, sebagai perencana, sebagai ahli, sebagai wakil kelompok, sebagai penengah dan pendamai, sebagai pengawas hubungan dalam kelompok, sebagai orang yang menjalankan kepemimpinan, sebagai orang yang mampu memberikan hadiah dan hukuman. Fungsi pelengkap sebagai model atau contoh, sebagai simbol kelompok, sebagai pengganti tanggung jawab individu, sebagai orang yang mempunyai ideologi, sebagai tokoh ayah, sebagai orang yang selalu dipersalahkan. B. Struktur kepemimpinan dalam masyarakat. 1. Struktur kepemimpinan vertikal atau formal. Struktur kepemimpinan vertikal menggunakan sistem hierarki atau tingkatan. Di masyarakat, struktur ini lebih mengarah ke pejabat daerah di bawah naungan pemerintah resmi, sehingga struktur vertikal di dalam masyarakat juga bisa disebut struktur formal. Jabatan yang ada menimbulkan kesan siapa di bawah dan siapa di atas. Ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Contohnya dalam masyarakat suku bangsa Aceh, tatkala Aceh masih diperintah seorang sultan, utamanya Sultan Iskandar Muda, terdapat urutan ke-1 teritorial Aceh dari yang terkecil hingga terbesar sebagai berikut. A. Gampongan atau desa. B. Mukim, kumpulan desa. C. Daerah Ule, Balang, distrik. D. Daerah Sague, kumpulan beberapa mukim. E. Daerah sultan, mungkin sama dengan kota raja. 2. Struktur kepemimpinan horizontal atau informal. Struktur kepemimpinan horizontal merupakan kebalikan dari struktur vertikal. Tidak ada tingkatan di dalamnya. Semua setara, hanya tugas yang membedakan. Bisa juga disebut pemimpin informal karena tidak resmi, hanya berdasarkan kapasitas dan citra di masyarakat. Contohnya bisa kita lihat di lingkungan sekitar, biasanya berupa tokoh adat atau orang yang disegani. Dalam kegiatan gotong royong, misalnya ditunjuk 1 orang sebagai ketua atau pemimpin yang biasanya disegani masyarakat setempat. Contoh kasus kepemimpinan dalam masyarakat.
Desa Suci merupakan kategori desa swasembada yang terletak 4 km dari pusat Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Di desa ini bukan hanya kepala desa yang bisa menggerakkan masyarakatnya, namun ada peran seorang pemimpin informal yang bisa dipercayai untuk dijadikan pimpinan, yaitu tokoh-tokoh masyarakat desa setempat, di mana pemimpin informal tersebut dianggap sebagai panutan. Apa yang diucapkannya atau yang diperintahkannya senantiasa diikuti oleh masyarakat. Di desa suci ini ada fenomena seperti itu. Apabila sang kiai atau tokoh masyarakat yang dianuti memerintahkan sesuatu untuk dikerjakan, maka hal itu akan diikuti oleh pengikutnya, tidak hanya dalam keagamaan saja. Seorang tokoh masyarakat dapat membantu peran kepala desa sebagai pemimpin bagi warganya, bukan untuk maksud menggantikan, melainkan hanya membantu. Misalnya tokoh masyarakat tersebut mengajak warga sekitarnya untuk mengadakan kegiatan bersih-bersih bersama dan melakukan seruan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan setempat. Kepala desa juga dapat membantu atau mendampingi tokoh masyarakat dalam berbagai hal. Misal dalam acara keagamaan yang akan digelar di desa suci. Pihak penyelenggara dalam hal ini adalah pemimpin pondok pesantren setempat bekerja sama dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat guna lancarnya acara yang akan diselenggarakan. Di sini pondok pesantren sebagai penyelenggara, masyarakat sebagai panitia pelaksana juga partisipan. Pemerintah daerah membantu dalam hal pengaturan jalan, parkir, atau keamanan. Dalam kesempatan lain, pada peringatan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober, pemerintah desa atau kepala desa mengajak masyarakatnya untuk turut serta meramaikan acara tersebut. Sang kepala desa ikut hadir dalam kirab atau karnaval yang diselenggarakan oleh salah satu pondok pesantren yang ada di desa suci. Sang kepala desa berjalan berdampingan dengan pemimpin pondok pesantren tersebut dan masih banyak contoh lainnya. Banyak hal yang dapat dilakukan baik pemimpin formal maupun informal dalam menggerakkan masyarakatnya, karena keduanya merupakan panutan bagi masyarakatnya dalam melakukan pergerakan. Keduanya merupakan unsur penting dalam bermasyarakat sehingga pengaruh mereka cukup kuat untuk menggerakkan masyarakat tanpa mengurangi rasa hormat, tugas, dan fungsi utama mereka.